Salam, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Segala puji dan hormat bagimu ya Tuhan, atas berkat-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami semuanya. Di mana pada malam hari ini kami dapat bersukacita dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti maksud daripada firman-Mu ini. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila ku jalan di lembah yang gelap, rasa asinglah perjalananku. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tahu tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tahu tak dapat jalan sendiri. Yang menjadi renungan kita malam ini saya ambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat 42 dan ayat 43. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah Yesus, ingatlah aku. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam hubungan persahabatan, dikala seseorang berbuat baik kepada kita, tentunya kita akan mengingat dan mengenang kebaikan itu. Sehingga membuat keindahan dan harmonisasi yang dapat dirasakan dalam perjalanan di sepanjang hidup kita. Jika dapat kebaikan tersebut, baiklah juga dibalaskan dengan kebaikan lainnya. Sebagai tanda bahwa itu merupakan suatu hal yang sangat berharga. Percaya kepada Yesus juga merupakan sebuah hubungan yang sangat dalam. Karena sama halnya dengan mengingatkan hati untuk selalu mengingat bahwa Yesus sangat baik. Seluruh karya dan kasih-Nya nyata. Pengorbanannya di salib memberi tanda bahwa Dia agung dan maha kasih. Yesus, ingatlah aku, merupakan suatu seruan harapan di masa kondisi
pandemi COVID-19 saat ini, untuk percaya bahwa di dalam Dia kita menerima keadilan. Dia adil dalam tindakannya. Hal ini selalu mengingatkan dan mengajarkan kita untuk taat kepada perintahnya. Mendapatkan keadilan merupakan hak manusia. Setiap manusia merindukan keadilan ditegakkan. Dia membela umatnya yang percaya kepadanya agar hidup berpengharapan kepada Allah yang penuh kasih dan adil. Itulah yang dituntut dalam kehidupan kita saat ini. Pada renungan kita malam ini, mengingatkan kita akan penderitaan Yesus ketika disalibkan. Yesus menderita di kayu salib bersama dua penjahat di samping kiri dan kanannya. Yesus diejek, dihina dan diolok-olok prajurit Romawi. Bahkan salah seorang penjahat yang di sampingnya pun menghujatnya. Meskipun disalibkan dengan tidak adil, Yesus menjalaninya dengan dan mengampuni mereka yang berbuat tidak adil. Seperti kita ketahui bersama, salah seorang dari penjahat itu menyadari bahwa Yesus mengalami ketidakadilan, sehingga ia menegur penjahat yang salah seorang lagi. Dan dia mengatakan bahwa tidakkah engkau takut? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Lihat, sedangkan Yesus yang akan disalibkan tidak berbuat sesuatu yang salah. Dan penjahat yang tidak mengolok-olok itu berkata, dan dia memohon agar kiranya Yesus mengingatnya apabila Yesus datang sebagai Raja. Dan saat itu juga dengan kasihnya Yesus menyatakan jawaban yang meneguhkan pengharapannya. Yesus berkata, dengan iman dan percayamu bahwa hari ini juga engkau telah bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Meskipun ia seorang penjahat yang turut disalibkan dengan Yesus, dia tahu dan hatinya dilembutkan sehingga percaya bahwa akan tiba saatnya Yesus datang sebagai Raja. Dia menunjukkan iman dan menyatakan pertobatannya agar kiranya Yesus tetap mengingatnya. Itu pun pesan untuk kita semua, saudara dan saya. Bila kita selalu setia akan Tuhan, kita akan selalu diberkati dan kita akan selalu menyatakan ikut dalam pertobatan kita sendiri. Saudaraku seiman, dari sikap seorang penjahat yang mengaku Yesus sebagai Raja, dapat kita lihat bahwa bukan hanya sekedar perbuatan yang dapat menyelamatkan, melainkan keselamatan diperoleh dalam iman kepada Yesus, percaya atas karyanya. Sudah sepatutnya lah kebenaran menjadi makanan rohani bagi kita.
umatnya. Hal ini akan sangat erat kaitannya dengan sejauh mana kita dapat memahami dan menghayati tindakan Allah sebagai bagian sangat penting dalam hidup kita. Bahwa sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melupakan umatnya, adalah adil, setia dan benar. Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh tindakan umatnya. Sekalipun banyak penyimpangan oleh sikap kita sebagai manusia, tetapi kesetiaan Tuhan tak bersyarat tetap untuk selamanya. Sekali lagi, kesetiaan Tuhan tak bersyarat tetap untuk selamanya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya yang percaya kepadanya, marilah berseru dan haruslah percaya dengan sungguh dalam tindakan dan perbuatan nyata. Saudaraku yang saya banggakan, dalam kondisi saat ini, kita sebagai umatnya, marilah kita mengenang kembali Yesus yang telah menderita di kayu salib agar kita dibenarkan dan diselamatkan. Hal itu dilalui Yesus bukan karena kesalahan, melainkan karena kasih-Nya untuk memberi kita kehidupan kekal. Ingat kita sekali lagi, Yesus disalibkan bukan karena kesalahan, melainkan karena kasih-Nya untuk memberikan kita kehidupan kekal. Amin. Tuhan memberkati. Tiada orang yang membimbing aku, sebab membimbing hidupku. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tahu tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tahu tak dapat jalan sendiri. Mari kita tutup di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas segala berkat-Mu, di mana Tuhan telah memberikan kami kehidupan dan kesehatan sampai malam hari ini. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, di mana Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap berjalan dalam kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.